Berbicara tentang batik, tentunya tak lepas dari para penggiat batik yang masih bertahan hingga kini. Ternyata, para penggiat batik ini mengambil andil besar dalam mempertahankan budaya bangsa. Mereka juga orang yang ikut mengembangkan dan mengenalkan batik ke dunia. Sayangnya, selama pandemi COVID-19 kemarin, banyak usaha harus mengalami kerugian besar dan bahkan ada yang sampai gulung tikar. Mereka yang masih sanggup bernafas, maka berjuang untuk terus bertahan dengan melakukan strategi-strategi pemasaran jitu. Di Kota Pekalongan sendiri dikenal sebagai salah satu kota dengan penghasil batik yang cukup banyak dan beragam. Banyak sekali penggiat batik yang tentunya merasakan dampak dari pandemi. Bagaimana tidak, selama ini mereka mengandalkan pariwisata untuk bisa mengenalkan dan menjual batik-batik garapan mereka. Namun dengan kondisi pandemi kemarin, jangankan untung, pemasukan saja sangat sulit didapatkan. Namun mereka melakukan berbagai cara untuk tetap eksis di tengah pandemi. Salah satunya dengan memproduksi batik yang disukai dan diburu pembeli, yaitu batik kontemporer. Lalu apakah ini benar-benar bisa menghasilkan? Pertanyaan ini dijawab oleh seorang pengrajin batik kontemporer Kota Pekalongan, Fatur Rahman. Pandemi ini, kenapa sih kok bisa bertahan untuk batiknya jenengan ini? Mungkin lain dari yang lain mas ya. Batik tulis abstrak ini mungkin diminati lah. Batik kontemporer modern ini. Ini penjualannya sampai mana ini mas? Ini alhamdulillah masih Nusantara sih mas ya, belum sampai luar. Iya, insya Allah nanti. Alhamdulillah, amin. Ekspor ya. Iya. Terus untuk motif-motif apa saja yang mungkin bisa disebutkan untuk ini? Kalau motif kita pakai feeling mas, enggak terpaku sama pakem batik. Tapi bisa melayani untuk motif-motif yang diminta oleh ini ya. Insya Allah bisa. Permintaan bisa ya. Bisa insya Allah. Terus mungkin bisa diceritakan sedikit awal dengan merintis usaha batik ini. Awal kita main airbrush dulunya ya. Mungkin udah jenuh mas main airbrush. Kita beralih ke kain. Yang mungkin kalau orang bilang abstrak, kita ambil aliran abstrak. Ya jadi sedikit untuk kesalahannya. Kalau kita main halus, riskan salah atau rusak. Terus kondisi seperti itu kesulitan apa yang dirasakan jenengan mas untuk masa-masa seperti pandemi ini? Kalau untuk masa pandemi, alhamdulillah penjualan sih masih, tapi agak berkurang mas dari hari-hari sebelumnya. Tapi alhamdulillah masih jalan. Untuk bahan baku atau semacam ini mungkin ada kendala mungkin? Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah. Terus mungkin bisa diceritakan lagi kiat-kiatnya untuk teman-teman bisnis supaya bersemangat di masa-masa pandemi ini mungkin. Untuk teman-teman yang lagi break dalam hal batik ya, mungkin berdoa bersama ya, semoga masa pandemi ini cepat berakhir. Semoga normal kembali. Mungkin ada perbedaan ya untuk membuat batik kontemporer ini dengan batik konvensional ini mas? Kalau untuk pembuatan sih hampir sama mas, pakai lilin atau malam. Prosesnya aja ya mungkin. Kalau sini prosesnya ada yang pakai kuas, canting, dan cap kombinasi. Mungkin untuk harga kisarannya harga kisarannya mulai dari 250 itu kalau kain sampainya 500-an mas. 500-an per potong ya? Per potong. Pria 42 tahun ini mengakui di tengah pandemi seperti kemarin memang sangat sulit untuk bernafas. Jalan satu-satunya adalah menemukan cara bagaimana karya-karyanya masih bisa dilirik orang. Tentunya kreativitas sangat dibutuhkan untuk sekarang ini. Yaya Ahmad, Emrum, Batik TV melaporkan.